Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Riko, Ya. tentunya kita kembali lagi dengan podcast Kota Tangsel episode ke-4. 250 Bu. Ya, Ceritanya begitu udah banyak Bu. Iya, masih bikin kayak gitu ya. Kota-kota lain nggak sampai segitu Bu. Oh, gitu ya. Kan 4 kan permulaan Bu. Iya, sip. Amin, Insya Allah amin. 300 ya Bu ya. Amin, ya. Sehat Bu? Alhamdulillah Mas Riko, alhamdulillah. Jadi hari ini Ya. kita temanya bicara tentang digitalisasi. Oke. Dan memang kemarin-kemarin nih kita sempat Ya. tentang bicara semua hampir kota-kota di Indonesia, ada Ya. 98 kota bicara tentang smart city. Betul. Dan salah satunya adalah bagaimana digitalisasi teknologi bagian kecil dari smart city itu sendiri. Nah, di tengah pandemi Covid ternyata ada banyak manfaat nih Ya. bagi kita yang kota-kota yang sudah menerapkan smart city lebih advance, bahwa ternyata Ya. digitalisasi pelayanan publik secara digital sangat penting. Jadi hari ini di podcast sekarang kita undangnya ada tiga laki-laki. Jadi Tiga perempuannya laki-laki. nggak ada nih. Kalau kemarin Episode ada. yang ketiga ada perempuan Bu ya? Kedua Dokter- juga ada. Bu Hairati ada. Ya, Bu betul. Maya. Bu Bu Maya Maya, ada. Dr. Maya. Sebelumnya juga Bu Hairati juga ada. Sekarang laki-laki semua. Ya. Waduh. Benar. Ini makanya kita langsung kenalin aja Bu ya. Ya, boleh kita Ini kenalin. dari Disduk Capil ya Bu ya. Ada Bapak Ucok. Siap. Kumaha Damang. Alhamdulillah. Namanya Ucok tapi Kumaha Damang gitu, nggak mungkin ya. Iya Pak Ucok. Iya. Tadi deh saya kaget Bu memperkenal saya saudaranya Mas Indro Warkop katanya gitu. Mirip Bu. Iya, Gitu, iya. katanya gitu. Beneran, Kemudian, Ibu, saudara? Nah ini Ibu juga kenal satu gedung nih. Iya, Ada iya. Bapak Tahir ya Bu ya. Iya. Dari Bapenda. Bapenda, betul. Tak apa Pak. Selamat sehat. Ini mirip kayak Pak Ganjar Pranowo ya Bu ya. Iya benar. Ya kan? Mirip. Beda nasib Bu. Insya Allah nanti jadi gubernur. Amin. Iya. Dan yang ketiga, nah ini ada Bapak Bambang. Ini Waalaikumsalam. betul, Waalaikumsalam, DP, MP, TSP dan juga Sekda Pak ya. Betul, Sehat, alhamdulillah. Pak? Ini kapan mau nyanyiin Trio Libels Pak? Iya, lagi persiapan mas. Lagi persiapan. Abis ini pasti persiapan. pas ditutup suruh nyanyi aja. Ah, setuju Bu. Lagu yang aku suka kamu ya, bukan ya? Aduh, Bukan ya? Maaf ya Bu, Bukan angkatan bukan saya ya? udah JKT48 Bu ya. Sorry ya Bu ya. Cuma sekali ya, aku suka kamu. Ibu angkatan saya Bu ya. Masih Ibu. Kayaknya lupa deh, kita masih SD ya? Aduh, saya udah baby shark Bu. Nah Bu, ini cukup menarik Bu. Ini kan saya juga orang Tangsel dan saya bangga menjadi bagian dari Tangsel di era Ibu mimpin sama bapak-bapak semua. Karena kemajuannya memang kalau awal-awal kita sempat ngebahas tuh Bu, ambience-nya Bu, Iya. flashback, before after. Iya. Dahsyat banget ini. Salah satu kota penunjang ibu kota negara, kemajuan segala macam. Termasuk pendataan diri, KTP, segala macam. Iya. Rapih. Dan sekarang udah datanya udah apa online, udah begini begitu. Sampai katanya udah bisa ganti foto KTP ya Pak ya? Bisa ya? Saya berarti foto muka saya bisa ganti foto Ari Wibowo gitu maksudnya enggak? Atau Ari Jumat Pak gitu. Jadi ada satu yang menarik tentang Dukcapil ini. Anak saya kemarin baru usia 17 tahun. Oh iya. Jadi terinspirasi nih saya gitu kan. Jadi pas saat kemarin 17 tahun dia dengan begitu hebohnya, ibu-ibu ada nanti kalau difoto ya, ada pengennya rapi. Nanti kalau belum rapi jangan dicekrek dulu. Iya. Bukan dicekrek apa ya? Cekrek mah bahasa Dicetak, kita ya. dicetak. Jangan dicetak Oh, dulu iya. ya, gitu. Foto. Jangan foto dulu. Jadi dia dengan begitunya dandan dulu terus datang ke kantor Dukcapil. Coba bayangkan. Kemudian Ya untuk foto biar bagus karena teman-teman adik katanya orang belum A, belum B, belum apa udah cekrek udah selesai ya gitu kan. Padahal kan foto seumur hidup gitu. Iya. Jadi satu hal yang menarik dan bahkan dia sampai bilang mestinya ya Bu, nanti tuh lain kali di Dukcapil Ibu itu pakai lampu flash jadi biar kelihatan keren. bulet terang. Terus nanti pakai yang Photoshop 360. emang belum pakai Bu? Kayaknya udah ya? Sekarang udah pakai? Sebagian udah. Sebagian udah ya, Sebagian tapi udah. sebagiannya Belum belum semua. ternyata. Pakai neon kali Pak ya? Pakai neon Pak ya? Oh, jangan malu-maluin kota saya atau saya tetangga sebelah ya. Terus udah Terang gitu, dia kan mau foto SIM juga kan, karena Iya. dia udah 17 tahun, maka dia harus tes dan untuk bisa difoto SIM. Sama juga komentarnya, kalau bisa bilangin dong Bu sama Pak Polisi, itu rata-rata yang di SIM tuh jelek-jelek juga Bu, apalagi KTP kan seumur hidup gitu Iya. kan. Nah, yang menarik kan tadi Mas Riko bilang, KTP bisa dirubah. Yang tidak menyenangkan bagi kita yang udah usia lanjut, harusnya balik lagi kalau bisa sih tetap nggak dirubah gitu kan, Iya. sebetulnya. Kalau yang jelek bisa dirubah, tapi kan kita pengennya kelihatan yang muda terus gitu kan. Ya jangan dong Bu itu kan buat data. Nah itu betul Pak, masalah yang foto udah bisa dirubah. Bahkan ada jasa atau kemudahan kerjasama mau kayak ojek gitu Bu, Gojek itu pengiriman data dokumen, benar-benar dimudahkan sekali. Gimana tuh Pak? Ya, untuk pelayanan penggantian foto itu ada beberapa kebutuhan masyarakat. Iya. Contoh kayak wanita yang dulunya
dia perekaman tidak pakai jilbab. Ya. Nah, terus dia berubah udah menggunakan jilbab. Ya. Yaitu diperkenankan untuk merubah, dan juga ada database yang awal mungkin pada saat perekaman itu memang fotonya kurang bagus gitu kan. Nah, cuma urgensinya memang kita pisahkan berdasarkan kebutuhan. Itu nggak bayar lagi, Pak? Oh, jadi enggak. Mas Riko, kalau yang tadi anak saya pengen kelihatan bagus, teman-temannya kalau pas pertama foto Ya. nggak oke, berikutnya pengen diokein, nggak diokein lagi kayaknya ya. Jadi nggak boleh kalau gitu ya. Oh, boleh dong, Bu. Oh boleh kan, boleh. Boleh, Bu. Benar Cuma nih. urgensinya kita Itu kan batasi karena urgensinya. penumpukan, kalau semuanya dilayani tidak dibatasi dengan urgensinya, nanti akan numpuk Kepentingan pelayanan dulu itu. mana skala Kepentingan, priority, Pak, ya? prioritasnya. Iya, Gitu. iya, Bu, benar. Jadi Bisa kalau aja. skala prioritasnya memang itu urgensinya memang harus kita layani, ya kita layanin, dan itu tidak terbatas kok. Memang semua harus kita layani. Oh, Gitu. tidak ada penambahan biaya, Pak? Oh, nggak ada. Enggak, kalau masyarakat kan taunya itu aja, asal ganti gini, oh administrasi 50.000, 100.000, kita nggak tahu itu kan, nggak ada kan? Nggak Ya? ada, 100% nggak ada biaya untuk pelayanan adminduk. Jadi kalau ada kasih tahu, laporkan aja. Oh, Karena kita datang KTP urus gratis. langsung ya, Bu, ya, dengan segala kemudahannya. Tetap protokol kesehatan ya, Pak ya? Iya. Oke, mantep, Bu. Ada lagi, Bu, kalau Ibu mau tanya apa nih, Bu, sama Bapak? Nah, Ibu, mereka deg-degan, Bu, mau ditanya sama Ibu, Bu. Ini makanya mereka lebih deg-degan tanya Ibu daripada tanya sama Munkar Nakir, Bu, sebenarnya, Bu. Tapi enggak kok, udah dites kok tadi. Udah dites tensinya maksudnya. Jadi memang dari semua pelayanan, Ya. pengalaman saya 10 tahun jadi wali kota, yang paling utama dan paling mendasar itu adalah Dukcapil, Ya, yaitu KTP. Mulai dari akte kelahiran, betul. mulai dari pembuatan KTP, kartu Ya. keluarga. Karena kalau nggak ada itu nggak bisa ada pelayanan yang lain. Bener nggak Mas Riko? Benar. Ya kan? Ya. Kalau misalnya kita mau ngurusin apa pasti diminta KTP. Ya. Ngurusin KTP aja mesti ada akte kelahiran. Jadi Ya. ada banyak hal program yang jasa ataupun pelayanan publik yang ada di Dukcapil itu yang menjadi concern dan perhatian bagi saya dan Pak Benyamin Daphni tentunya. Jadi kita dorong agar ada pelayanan yang lebih dekat di kantor kelurahan, kecamatan, di Betul. Dinas Dukcapil juga sama. Memang banyak hal yang harus terus kita perbaiki. Saya Ya. paham dan kami paham belum bisa memuaskan banyak orang. Betul. Yang contoh misalnya, udah nih pokoknya KTP gratis, semuanya gratis, Ya. tis, tapi di lapangan ternyata masih tanda kutip ada oknum yang Ya. melakukan hal tersebut dan yang lainnya. Sehingga pernah, misalnya contoh sebenarnya KTP-nya gratis, tapi warga kan nggak bisa datang ke kantor kelurahan kecamatan, Ya. minta tolong misalnya sama masyarakat yang di situ. Masyarakat yang di situ misalnya mohon maaf, misalnya Buat RT RW, bensin, ya. tolong dong. Nah nanti RT RW kan mau pergi dari misalnya rumah ke kelurahan kan pasti ada ongkos bensin. Iya. Nah itu kan pasti mungkin diminta Iya. gitu. Nah itulah yang akan menyebabkan kok katanya gratis tapi kok ada. Nah itu Iya. yang beberapa hal sehingga menjadi inspirasi bagi kita. Pada saat kemarin ini kita kerjasama dengan ojek online ataupun yang lainnya. Jadi pada intinya bagaimana KTP itu bisa sampai ke masyarakat dan Iya. juga bagaimana berkas itu pun juga bisa datang melakukan ojek online Iya. yang itu tentu biayanya bisa dari dari ojolnya kan, tinggal Iya. silahkan transaksi secara transparan karena prinsipnya pelayanan publik itu kan pasti, Iya. pasti hukumnya, pasti operasi SOP-nya, pasti persyaratannya dan pasti biayanya. Yang penting kita jelaskan saja dan mudah-mudahan dan alhamdulillah selama ini juga ya masyarakat bisa paham, bisanya lebih dari ke miskomunikasi dan bagaimana kalau ada keluhan segera ditindaklanjuti dan mohon maaf memang sabar karena memang banyak yang misalnya Banyak, yang iya. ngantri dan yang lainnya, apalagi kemarin sempat karena PSBB ya, PPKM kita batasi sehingga Iya. ada penumpukan, namanya urusan kan nggak bisa Betul, nggak bisa cepat. berhenti, nggak lihat COVID, nggak lihat apa Iya. gitu. Jadi makanya beberapa inovasi terus kita lakukan, salah satunya tentu dengan digitalisasi, memudahkan masyarakat nggak usah keluar pergi-pergi jauh-jauh dulu, beresin semuanya di scan yang lainnya sehingga akhirnya pada saat tertentu bisa diberikan Iya. pelayanan. Yang penting SOP-nya dipatuhi, ditaati oleh Dinas Dukcapil atau dinas yang terkait dan disampaikan kepada masyarakat. Bang Ucok, lebih komplit Ibu Wali, Bu, Abang kayaknya, Bang. Jadi mungkin saya tambahkan, karena sistem kita, sistem adminduk kita itu kan sudah terintegrasi dengan lembaga yang lain. Betul. Artinya sebenarnya itu sudah proses yang mudah, Ya. sudah proses yang mudah bagi masyarakat. Jadi sistem digitalisasi itu adalah proses langkah proses masyarakat untuk melakukan pengurusan adminduk. Ya. Jadi nggak ada lagi kesulitan bagi masyarakat sebenarnya untuk mengurus adminduk sepanjang masyarakat menguasai ini yang jadi. Ya. Kalau masyarakat semua menguasai dengan digitalisasi, insya Allah nggak ada masalah. Cuman yang non digitalisasi juga tetap harus kita layani. Ya. Nah itu ada pembatasan-pembatasan seperti apa? Konvensional, Pak ya. Ya, jadi
supaya juga penumpukan dalam kondisi pandemik ini juga tidak terjadi, tapi masyarakat juga tetap bisa terlayani dengan baik. Saya udah ngalamin kok Bu. Ini pengalaman saya sendiri Bu, Kota Tangsel Pak. Ini jujur, KTP saya rusak Pak. Karena mungkin dulu yang pertama kali zaman itu kan rame lah itu KTP. Jadi mungkin kualitasnya juga ya seadanya lah waktu serentak. Kemudian bisa kok tuh Mas Riko katanya gitu tuh. Nama lengkap saya kan di KTP bukan Riko Ceper, Bu, pasti Emrinko Safin, orang nggak tahu. Takutnya ya jelas aja lu kali diduluin. Nggak ada tuh istilah, jadi sama-sama rata. Memang antrinya mesti benar. Saya sekarang punya KTP jadi sama, tapi lebih baru, lebih bahannya udah ada lagi, lebih kuat, sehingga kalau kita mau kemana-mana urusan lebih mudah. Ke teman-teman tetangga kota lain Bu, tetangga pinggiran Jakarta bukan Tangsel, karena kok lo cepet banget, udah duluan lo di Tangsel, saya udah ganti. Jadi KTP yang lama udah nggak berlaku, karena udah sobek-sobek Pak plastiknya itu. Akhirnya saya punya yang baru, keluaran dari Tangsel juga. Iya. Kita juga sekarang kan ada pelayanan ya di mall, ada di Alam Sutra, Living World, ada di Teras Kota. Iya. Dan kemarin juga kita di Pamulang Square sama BSD Bintaro Junction juga Bintaro Junction. ada. Jadi apalagi kita punya ADM kan, Anjungan Dukcapil Mandiri. Jadi memang Yang penting mendekatkan. persyaratannya semua dipenuhi dan kita paham banyak hal yang harus kita perbaiki, bertahap kita selesaikan, tetapi kembali bahwa transparansi itu penting sehingga masyarakat tahu sebetulnya kalau minta tolong orang lain berarti kan ada tahapan yang nggak bisa secara langsung. Makanya kenapa kita gunakan digitalisasi, salah satunya transparan sehingga akan tahu sebetulnya sedang proses di mana. Iya, kemarin tapi Pak maaf jadi ngadu nih kritis. Ditolak Pak bikin KTP, ada 2 orang tetangga saya. Nggak bisa ditolak, jadi agak kesel. Anak Pak umur 3 tahun Pak mau bikin KTP Pak. Iya, pasti ditolak. Ditolak Pak ya? Kita kasih iya. KIA nanti. Iya kan? Karena ada program KIA itu memang ada target juga yang harus dikeluarkan. Kayak itu apa Pak? KIA itu adalah kartu identitas anak. Oh, dikira Jadi- mobil Korea Pak. KIA. Nah, itu juga banyak hubungannya KIA. Di Tangsel itu kita dorong untuk meningkatkan produk KIA ya, serapannya. Itu ada beberapa vendor-vendor yang bekerja sama. Keren. Jadi ada dapat diskon Gramedia, McD, kemarin rumah makan daun kari. Ini nanti mungkin gym, Selfit kita mau kerja sama juga. KIA. KIA. Jadi misalnya Buat Bang anak-anak. Riko anaknya punya KIA, Ya. Bang Riko itu nanti masuk Selfit bisa ada diskon, ada program yang Wih. lain-lain. Buat anak saya Pak. Buat Bang Rikonya, buat Oh, orang saya- tuanya justru. Kalau anak kucing nggak bisa Pak ya? Anak kucing, anak ayam gitu ya. Oke Bu, masih ada lagi? Gitu. Ya. Ya, kita Minum dulu Bu. Kita seret nih Bu. Break dulu gimana Bu? saya lihat catatannya comeback, harusnya apa ya? Kombrek Bu. Kombrek salah ya? Tuh. Ini natural nih. Komersial break Bu. Oh, gitu. iya. Gitu. Biasa ilmu padi makin merendah gitu ya. Jangan kemana-mana ya. Tetap Pasti di kan malu deh, podcast. kelihatan bahasa Inggrisnya nggak lancar. Jebolannya Inggris. Oh, Waduh. Kunci Inggris maksudnya. Jangan kemana ya. Tetap di kami ya. Oke, balik lagi di podcast Kota Tangsel dan masih sama ada duo, duet maut ya. Ini Riko Ceper sama Ibu Airin ya. Kita ngebahas serba-serbi tentang ya kota tercinta Tangsel. Segala macam serba-serbinya lah. Mungkin tidak ada yang sempurna, tapi semua itu proses dimanapun di seluruh dunia. Iya. Tapi progresnya bertahap, bagus Bu ya. Nah, Bu, ini masih teman-teman juga Bu, sekantor tiap hari ketemu di lift Bu gitu ya. Ada tokoh-tokoh ini Bu, penerus itu ya. Ada yang pengen Ibu bahas lagi nggak Bu? Ditanyakan. Kemarin soalnya ada rame soal pajak Bu katanya. Ya, ya di sini kan ada Pak Taher ya, Kepala Bapenda, Badan Pendapatan Daerah. Nah, ini dia. Saya ingat persis ya kita kejadian pas COVID ini. Biasanya selalu saya sampaikan dalam pidato dimanapun dan sampaikan kenapa ekonomi penting, kesehatan penting. Ya. Karena terasa betul Tangsel kan alhamdulillah secara komposisi APBD-nya tuh ya. Betul. Jadi dari 4 triliun lebih, 2 triliunnya itu PAD, potensi asli daerah yang Ya. kita dapat dari pajak, retribusi yang lainnya. 2 triliunnya baru dari provinsi maupun juga pusat. Ya. Nah, pada saat kemarin kita PSBB pengetatan, pada saat program-program ya pokoknya kita bagaimana caranya kita fokus dulu nih ngurusin kesehatan dulu. Ya. Masyarakat nggak boleh kemana-mana, Di ibadah rumah dari aja, rumah, terus bekerja dari rumah, Ya, WFH. terus ya sekolah dari rumah, pokoknya segala macam di rumah kita fokus ngebenerin Ya. orang yang Sakit, ya. sarana prasarana kita siapin kan Ya. waktu itu kan yang sakit banyak banget. Betul. Nah, terasa kan ekonomi nggak jalan. Ya. Kebayang nggak Mas Riko?
per hari sebelum Covid, PAD kita yang masuk ke kas daerah rata-rata itu 15 sampai 24 miliar ya. Satu hari? Per hari. Tapi ke 15 ya, sekitar 14-15, tapi kemarin tuh sempat jatuh di 500 juta ya Iya, pas pernah Covid. satu sehari. Sorry, per hari biasa dari 15 miliar. Iya, Jadi 500 juta per hari. 500 juta. Iya. Apa perlu saya tambahin, Bu? Boleh? Itu drastis sekali, Bu. Iya. Pendapatan Ya karena itu kan masuk. memang kan nggak kemana-mana, sedangkan potensi Ekonomi kita stuck kan jadinya. dari restoran, dari semua. Jadi itu terasa banget gitu. Akhirnya sampai kita berpikir bahkan kas daerah kita ya kejadian ya. Ya kasdanya Sehari sebelum Lebaran ini udah mau puasa lagi nih, maaf lahir batin Oh, ya setahun gitu. ya. Jadi sehari sebelum Lebaran. Iya. TPA Cipecang kita jebol ya. Dan saya tanya kas daerah kita setelah dikeluarin kan ada bayar untuk gaji, untuk THR yang kan waktu itu eselon berapa masih dapat THR. Iya. Di kas daerah kita cuma 2 miliar ya. Kebayang nggak kalau besok nggak ada apa-apa? Udah saya deg-degan ya minta ampun. Dari situlah makanya kita berpikir bagaimana kesehatan jalan, ekonomi harus jalan. Karena nggak mungkin kita fokus di kesehatan dulu tanpa kita melihat kekuatan ekonomi kita. Makanya bismillah kita PSBB ya, kita bertahap yang tadi di episode Kendorkan keberapa sedikit. ya? Episode ketiga apa Ketiga, kedua saya lupa. keempat, betul. Ya, itu kan kita bilang bahwa ekonomi kenapa UKM jalan, Indak Iya. jalan, terus PSBB di bidang pariwisata, hotel tetap Dibuka kita buka dan pelan-pelan. yang lainnya pelan-pelan karena biar bangkit kan ekonominya. Bansos ada tapi kan nggak bisa kita bergantung terus sama Ngandelin, bansos. Kenapa jadi saya kepala Bapenda sekarang? Enggak, Kok Bu, bisa tapi iya. dari yang Ibu ceritakan, Pak Tahir Iya, itu berarti kan sejalan kalau saya pernah dengar di TV kan media-media Iya. gitu. Pak Jokowi juga kan begitu. Jadi Iya. oke, kesehatan juga kejamin, bukan berarti Iya. mengabaikan ekonomi. Iya. Entar kolaps ini mati juga lagi Iya, gitu saya kan. pernah waktu saya bicara bahwa ya kita penting dua-duanya. Ada yang sambil ditanya, mohon maaf ya sama tokoh besar, Bu Airin ini aliran apa? Aliran kesehatan apa aliran ekonomi? Saya bilang saya aliran dua-duanya Pak. Yang penting saya masyarakat saya yang sakit kita sembuhkan, tapi bagaimana ekonomi harus jalan karena kalau nggak ada biaya nggak mungkin kita bisa menyembuhkan Betul. orang yang sakit gitu kan. Yang nanya nggak sekolah kali, Bu? Pinter orang hebat. Oh, ketemu saya, Bu. Boleh boleh. Terus ya. Enggak kan, memang kan mesti seimbang, Bu, Karena ya. mungkin berbeda, karena Tangsel daerah Pandangannya, perdagangan jasa. ya. Kalau misalnya mungkin daerah lain kan ada pertanian yang nggak usah ngapa-ngapain, dia tinggal metik kan Ya. ada buat sehari-harinya mungkin kan. Kalau Tangsel kan, ya pasti berbeda lah dari Sabang sampai Merauke berbeda banget. Mesti kok jangan nanya saya, tapi tanya kepala Bapenda. Oh, kan Ibu yang cuma, Pak makasih Pak Tahir. cukup ya. Sampai jumpa ya Pak ya. Hobi masalahnya kalau jawab-jawab biar dijawabin semuanya aja. Sebenarnya pengen tanya juga nih, dan ini ngomong-ngomong soal pajak nih kan, kemarin juga bener nggak sih ada diskon untuk pajak bumi dan bangunan. Kemudian kalau mau bayar PBB secara online, kan itu ramai itu Pak, Iya. teman-teman Tangsel. Itu gimana caranya Pak? Nah langsung dua Pak. Oh iya. Ya. Jadi kalau tadi sesuai Bu Wali tadi ada pendekatan ekonomi, pajak itu kan sebetulnya membebani kalau ekonominya belum jalan ya. Betul. Jadi kebijakan Bu Wali itu kita sebut relaksasi ekonomi. Relaksasi. Yaitu ada diskon PBB 15%, Betul. kemudian ini dari Januari sampai Maret ini, kemudian April ini 10%. Oh dari 15 jadi 10. April sampai bulan apa Pak? 10%. April satu bulan dulu. Satu bulan. Yuk masyarakat Tangsel tuh PBB tuh ada keringanan, relaksasi. Iya. Ya bisa menikmati memang ya tadi ya. Iya. Diskon tadi ya. Iya. Kemudian apa lagi tuh Pak? Kalau kemarin waktu krisis itu langsung Bu Wali melakukan pokok piutang di PBB, jadi tahun-tahun sebelumnya punya pokok piutang dan dendanya itu didiskon 50% tapi September sampai Desember kemarin. Oke. Kemudian yang di pajak restoran, hiburan dan sebagainya itu di jatuh temponya dilambatkan sama dendanya dikurangi. Nah, nanti kita lihat ekonomi kalau udah maju apa atau belum kita Bu Wali akan melakukan kebijakan itu lagi atau tidak, itu kira-kira gitu. Masih sempat nggak Bu melakukan kebijakan Bu? Ya udah selesai bentar lagi. Tinggal diteruskan Bu ya. Iya, tinggal teruskan. Yang pada intinya kan kita membuat hal ini di satu sisi gini kan kita Ya. kekurangan dan kita paham bahwa kalau kita memaksakan Ya. orang nyari makan aja susah waktu itu kan, mau kerja juga di rumah dipotong kan misalnya, terus misalnya ada yang kerja di rumah kan dan yang lainnya. Sehingga bagaimana caranya tidak menjadi beban tetapi kewajiban kan harus jalankan karena pemerintah juga kan butuh uang untuk proses pembangunan dan yang lainnya. Makanya kayak tadi Pak Tahir bilang ada pemotongan hutang yang pajak yang terhutang PBB dan juga hal-hal yang lainnya itu sebenarnya lebih dalam rangka kita mencari beberapa hal yang tentu tidak menjadi beban bagi masyarakat yang sedang susah kan terhadap pandemi COVID-19. Tapi ya syukur alhamdulillah sekarang udah mulai bangkit lagi ya masyarakat dan tentunya kita berharap bahwa
COVID segera hilang, terus ya ekonomi bangkit, masyarakat ya sejahtera, insya Allah, amin. Alhamdulillah. Bertambah Pak ya. Nah, ada lagi nggak yang Ibu pengen tanya selama ini undang-undang sama Pak Tahir? Gue mau nanya yang ini nih. Yang Iya. out of the box juga boleh Bu. Ya, kan tadi kan temanya digital, tentang aplikasi. Nah, terus kalau misalnya ternyata masyarakat kan ada yang paham dan tidak paham, dukcapil juga sama kan, ada yang online dan offline gitu. Nah, mungkin Pak Tahir mumpung di podcast bisa jelasin nih, kalau misalnya online pakai aplikasi apa, kalau offline seperti apa, biar bagian dari sosialisasi ke Clear masyarakat. jadinya. Oh iya. Jadi salah satunya sebetulnya ini proses cara membayar kita semua udah online. Ya. Jadi contohnya kalau SPPT itu SPPT elektronik. Gitu. Ya. Kemudian kita memperluas kanal pembayaran ini yang penting. Jadi masyarakat tuh bisa kemana saja. Kalau bank tuh bank Mandiri, BCA, BJB itu seluruh fasilitas Ya. bisa seperti M-Banking dan sebagainya. Kemudian kantor pos, Indomaret, Alfamart, kemudian kalau e-commerce-nya tuh Tokopedia, Bukalapak, Ya. dan Tangsel Pay. Jadi semua itu bisa dilakukan dari situ. Itu kemudahan untuk membayar itu. Kemudian kalau mekanisme, karena semua udah mekanismenya online, jadi kalau ada kebutuhan mereka untuk bertanya, memang kita lakukan tapi di kantor. Betul. Dan sekarang masih melakukan dilakukan dengan prokes kesehatan. Iya. Ini kalau mau bayar-bayar tadi itu Pak, online segala macam, umpama sistem atau segala macam down. Namanya juga ya, teknologi ada down. Itu apa yang mesti dilakukan masyarakat Pak? Nah, makanya tuh kalau down umpamanya di Bank Jabar, dia Ya. bisa bayar maka kanal pembayaran banyak. Pilihannya ya. Kanal pembayaran banyak. Jadi Ya. bisa melalui Tokopedia, Bukalapak gitu dan kan nggak mungkin cuma down kan. Toko modern juga bisa ya, kalau nggak Iya. salah. Pembayaran bisa, Mas Riko. Ya, Jadi bisa semua, kita mencoba berusaha bagaimana sebetulnya teknologi memudahkan kita bekerja. Teknologi juga memudahkan kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bentuknya apapun, baik di Bapenda maupun juga di Dukcapil atau juga misalnya aduan masyarakat dan yang lainnya. Tapi kembali harus kombinasi. Nggak bisa juga kita misalnya era smart city kita berasumsi semua harus digital gitu, nggak juga, karena tetap harus melihat kearifan lokal, kultur, kebiasaan dari kota itu sendiri dan masyarakatnya. Bu, kalau mau nanya ke Ibu nih. Iya. Nah, kita Pak gantian Pak nanya Ibu ini pertanyaannya udah saya siapin nih Bu ya gitu ya. Nih gantian Ibu. Pendapatan sebuah kota itu kan paling besar dari pajak, Bu. Iya. Nggak bisa dipungkiri lah salah satu itu pajak. Kalau dari laporan yang Ibu terima, namanya laporan ya Bu ya, bisa ya bisa enggak Bu gitu. Banyak nggak sih jumlah orang-orang yang tidak bayar pajak? Saya kasih Pak Tahir untuk jawab. Kira-kira Pak, misalnya dari 100, oh yang nggak bayar umpama gitu. Oh iya. 10. Kalau datanya gitu ya, kalau menurut saya kalau sekarang itu ya wajar kalau dia tidak bayar tingkat kolektabilitasnya turun lah, saya sebut ya, tingkat kolektabilitasnya turun. Ya. Karena ada ekonomi, tapi sebetulnya kalau di Tangsel sekarang nih Ya. itu sudah naik ke 60% ke atas gitu. 60% orang yang harus membayar tuh membayar, Pak. Oke. Nah, kalau kemarin tuh agak rendah ya, tapi wajar karena kemampuan juga nggak ada. Makanya Bu Ali punya relaksasi itu tadi untuk menolong dia bisa mampu, dia dikasih relaksasi itu tadi gitu, kira-kira gitu. Ya, kita juga banyak belajar dari teman-teman dari kota-kota lain, kota Tangerang, kota Semarang, dan juga beberapa kota yang melakukan hal yang sama. Jadi pada intinya kita mencari pendapatan dalam rangka proses pembangunan, tetapi jangan menjadi beban bagi masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Iya, kan banyak yang dirumahkan ya Iya, orang istilahnya kan makan aja susah, kita mau bayar apa lagi nih gitu. Kelihatan kalau dari data sekarang yang 15% sama 10% nih ya, yang 15% aja, Iya. masyarakat tuh dapat diskon 15% aja, itu PBB bulan ini udah melampaui sampai 100 miliar, Bu. Alhamdulillah. Udah sampai 100 miliar. Biasanya nggak sampai segitu gitu ya, di bulan Januari, Februari, Maret. Itu biasa sedikit karena jatuh temponya kan Agustus kok PBB itu. Iya. Tapi begitu dikasih diskon, itu udah 100 miliar tuh. Tangsel hebat. Ini pusatnya Ibu Sri Mulyani Bu ya, senang Ibu ya. Pajak dari Tangsel gede Bu, bagus ya. Kan untuk mengelola semuanya negara Ibu ya. Iya. Ya, kita minimal tidak menjadi beban untuk pemerintah pusat lah. Dengan presentasi APBD kita 50% PAD, 50% dari provinsi dan pusat, itu menunjukkan bahwa kekuatan keuangan daerah, kemandirian daerah itu lumayan, alhamdulillah luar biasa. Tapi terus terang ya, jujur ya, kemarin itu sampai saya ya berceloteh lah dengan seluruh kepala dinas.
kayaknya nggak pas lagi pandemi COVID kita punya prestasi. Karena apa? Karena saking mandirinya akhirnya kita susah nyari yang 50% itu kan, 50% dari APBD. Kalau teman-teman yang misalnya di daerah lain yang 70%-nya itu adalah keuangan dari pemerintah pusat, ya mau nggak mau kan pusat harus bayar gitu. 30%-nya mereka kepotong kan ya agak masih tarik nafasnya ini dalam, ya. Kalau kita dalam banget gitu, kemarin tuh terasa betul bahwa apalagi silpa kita ya, silpa tuh Mas Riko tau nggak silpa apa? Silpa jualan gado-gado gitu Mas. Anaknya Pak Haji Husein. Ntar dimarahin sama produser, kita terlalu teknis lagi, birokrasi lagi. Silpa teh naon? Silpa tuh maksudnya sisa uang yang ada di kas daerah. Silpa. Ya, Oke. itu namanya sisa. Iya, itunya gitulah pokoknya akhir tahun jadi sisa lebih. Ya, sisa lebih. Jadi ada di kas daerah kita tuh waktu pas Januari itu 31 sekitar Desember. 150 miliar ya. Prestasi yang luar biasa yang biasanya kita tiap tahun tuh dulu 400 miliar, 500 miliar akibat dari misalnya ada beberapa program kegiatan yang tidak dijalankan atau PAD kita bertambah. Nah, ternyata sangat berpengaruh. Ada uang banyak di posisi Januari Februari itu sangat membantu untuk tarik nafas kita di bulan Maret April gitu. Nah, kalau kita kan kemarin sedikit sekali gitu. Jadi terbatas, padahal prestasi loh sebetulnya. Kalau di Kemendagri penilaian dan Kementerian Keuangan, kalau silpanya sedikit itu berarti prestasi luar biasa bahwa program kegiatan di tahun sebelumnya berjalan gitu. Nah, kemarin itu malah terasa gitu. Untung saya perempuan, untung saya ibu-ibu, jadi saya ngaturnya kayak ibu rumah tangga aja, gimana nih dapur hari ini mesti ini, apa dulu yang dikeluarin, itu terasa banget. Jadi manajemennya apa? Manajemen ibu rumah tangga aja gitu. Gimana nih anak buat sekolah, ini dulu deh bayarinnya, anak kita mesti makan apa dulu ya, kita kurangin dulu, prioritasnya dulu apa. Terasa betul, saya merasakan betul bahwa pandemi COVID ini mengajarkan kita banyak hal, bahwa pemerintahan yang biasa-biasa saja ternyata bisa melakukan inovasi, banyak-banyak hal. Jadi sekali lagi pandemi COVID mari kita sadari sebagai ujian dari Allah yang kita yakini pasti ada hikmah. Badai pasti berlalu Bu ya. Iya, amin amin. Aduh, hebat pengelola uangnya tuh, pinter namanya ibu-ibu ya pemimpinnya. Enggak, aduh, bangga saya punya mertua seperti ibu ini. Aduh, kan anaknya udah 17 tahun gitu jadi. Jangan lupa kami akan kembali lagi ya Bu ya. Iya. Tetap di podcast Kota Tangsel. Masih di podcast Kota Tangerang Selatan, Mas Riko, kita Yes. lanjut ya. Ya, boleh. Sekarang kita beralih, 2 udah ditanya-tanya sama kita. Ibu Sekarang nggak haus, satu Bu, lagi. maaf, Bu. Udah tadi pas lagi komersial break. Oh, udah bener minum. ya sekarang ya? Udah. Wali kota ambil. Jadi malu. Ya. Minumnya kering Ibu. Silakan Bu. Ya, di sini kan ada Pak Bambang nih sebagai Kepala BPMPTSP. Panjang bener nih judulnya juga. Kadang-kadang saya waktu awal-awal jadi wali kota juga bingung nih BPMPTSP. Sampai hari ini pun juga kadang-kadang saya ngitung satu-satu artinya apa gitu. Pasti masyarakat juga akan sama dengan saya pas di awal saya jadi wali kota. Nah, bisa dijelasin nih Pak Bambang, mumpung kita di podcast ini kan juga bagian dari kita sosialisasi apa yang sudah sedang kita lakukan. Ya, mangga, silakan. Iya, oke. DPMPTSP. Makasih Bu. Iya. DPMPTSP. Ini benar panjang. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Itu saja masih selip-selip ya. Ini 2 fungsi sebenarnya. Dulunya kalau kita bicara di kementeriannya ada 2 fungsi. Fungsi investasi dengan fungsi services sebetulnya. Servicesnya pelayanan perizinan tadi. Tugas kita sebenarnya 2, mastiin investor mau datang ke Tangsel, terus juga memastikan masyarakat dilayani dari sisi perizinannya dengan baik. Nah, dua fungsi ini ada di dalam DPMPTSP. Intinya sih seperti itu. Tugasnya tadi itu Pak ya. mengikuti. Tugasnya itu. Banyak situ ya. Ada hambatan nggak Pak biasanya itu masyarakat? Keluhannya biasanya apa sih yang dihadapi? Ya mirip lah karena Capil juga sifatnya pelayanan, namanya melayani. Betul. Kadang kita sukanya kopi, pengennya teh atau sebaliknya ya. Jadi seringkali masyarakat pengennya dilayaninya betul-betul jadi raja, kita mungkin belum dianggap bisa melayani mereka sebagai raja. Tapi tadi niat kita gede, usaha kita gede. Kalau misalnya memang masih belum bisa muasin semuanya, terus kita usahain lah. Tapi pada prinsipnya kita sudah sangat berusaha untuk bisa melayani mereka baik. Nah tadi Bapak sempat menjelaskan nih Bu, penanaman modal. Kayak penanaman modal gitu Bu ya. Nah
Saya sempat buka di website dan di situ tertulis memang semacam apa ya, investasi gitu Pak ya. Seperti gimana Pak? Atau yang skala besar, skala kecil, kemudahan seperti apa? Siapapun bisakah gitu? Ya, oke. Investasi ini sebenarnya kalau kita bicara yang gede-gede, Ya. semuanya diremote dari pusat. Iya. Cuman saat investor mau datang, tergantung juga kondisi wilayah. Betul. Bu Wali jaga betul tuh yang namanya gimana caranya agar tadi pelayanan perizinan kalau bikin ribet juga nggak bikin investor percaya dan Iya, mau berinvestasi, Benar. ya kan? Kalau masyarakatnya berantem lulu juga nggak mau berinvestasi. Nah itu semua dengan kebijakan-kebijakannya Bu Wali diciptain biar si investor tuh ngerasa yakin kalau dia taruh uangnya di Tangsel, itu uang akan berputar dan menghasilkan keuntungan seperti yang mereka harapin. Intinya sih kayak begitu. Silakan Bu. Iya, balik lagi ke digitalisasi, kita udah betul-betul sangat transparan ya. Iya. Jadi maksudnya saya bahkan sampai on proses ya, mudah-mudahan bisa mendekati sempurna. Jadi gimana caranya orang tuh bisa tahu posisi berkasnya Mas Riko yang lagi dibikin IMB itu di mana sih gitu. Karena kan Iya, seringkali iya. saya ditelepon tuh sama, mohon maaf kan di sini banyak tokoh-tokoh nasional kan. Bu Airin tolongin dong itu bagian perizinan kok nggak bener katanya. Iya. Kok saya udah mau ngebangun rumah dari kawan lama amat katanya. Oh iya boleh Pak, izin Pak, boleh atas nama siapa gini saya telepon kan. Terus saya cek ternyata belum masuk berkasnya. Ya. Jadi kembali lagi kan Skip, minta ya. tolong lewat orang. Iya. Jadi mungkin dia belum masukkan. Nah, makanya salah satu aplikasi kita ada namanya Symphony. Iya. Symphony itu akan melihat dan terregister. Kalau Mas Riko udah lengkap persyaratannya akan diberi nomor. Nah, udah diberi nomor, Mas Riko akan tahu posisinya udah di berkas di meja berapa. Misalnya untuk lagi pemeriksaan, penghitungan pembayaran, retribusinya, terus apa tuh bisa kelihatan ya gitu, bisa kelihatan. Sengaja karena biar misalnya walaupun misalnya orang sibuk, nggak bisa ngurusin minta tolong lewat orang lain, tapi juga dia bisa melakukan pemantauan dari rumahnya dan dari tempat lain gitu. Ya. Curhat dikit ya Mas Riko ya. Jadi apalagi kemarin ya Kayak Mama pilkada. Dede ya Bu ya. Curhat dong gitu. Oh ada ya gitu ya? Ada curhat dong Oh, gitu iya, mamanya iya. itu. Ya, jadi seringkali saya apalagi pas kemarin namanya kampanye kan ya pastilah namanya juga pilkada gitu. Saya paham betul sih. Jadi sekali lagi saya juga mohon maaf dalam kesempatan ini. Jadi ada bahasa ya Airin jadi wali kota nggak wali kota Tangsel maju kok gitu kan. Iya. Saya sempat ya Dek, ya balik lagi saya curhat sama anak saya kan biasanya yang anak saya yang kecil itu kan emang bener-bener kadang-kadang nyeletuk nyakitin tapi banyak benernya gitu. Kritis Terus, kali Bu ya. iya gitu. Maksud pas lagi lihat debat kandidat dan yang lainnya gitu. Atau komentar ya saya terima bahwa kalaupun saya seperti itu nggak masalah, tapi kan di satu sisi gini loh, kita lihat Bintaro, kita lihat BSD, kita lihat Alam Sutra, Iya, betul. maju berkembang pesat. Tapi di satu sisi ada kecamatan lain yang memang bertahap yang saya bilang. Iya. Kita harus menata Tangsel karena Tangsel ini ada sebelum ada pemerintahan kotanya berjalan dengan sendiri. Bagaimana kita melakukan pembenahan. Jadi saya 10 tahun dengan Pak Benyamin Daphni, kita fokusin mengurusi urusan yang permukiman Iya. yang di luar perumahan komplek karena jalan 70% rusak, sekolahan masih sekolah SD Impres. Bagaimana kita membangun 3 lantai dan yang lainnya karena kebutuhan. SMP kita tambahkan, tapi tetap kita juga menjaga eksistensi dari sekolah-sekolah swasta dan beberapa hal yang menjadi fokus kita adalah pendidikan, kesehatan dan juga infrastruktur. Nah, di satu sisi anggaran kita kan terbatas. Benar. Jadi oleh karena itu makanya bagaimana kita harus mendorong investor bisa datang ke Tangerang Selatan. Orang nyaman akan berinvestasi manakala yang tadi saya sebutkan pasti. Iya. Pasti secara hukumnya regulasinya. Pasti secara misalnya SOP dan prosedurnya. Pasti secara pembiayaan dan waktunya. Inilah yang saya jaga betul. Jadi jangan sampai orang nggak jadi investasi karena alasan misalnya birokrasi berbelit-belit, urusan pungli, urusan yang lainnya dan yang lainnya. Makanya kenapa kita salah satunya ikhtiar saya kita usaha walaupun mungkin masih banyak kekurangan yang lainnya, kita gunakan teknologi dalam rangka transparansi. Jadi itu. Jadi kenapa orang datang misalnya ini kalau kita nggak jaga soal keamanan. Kemarin sempat ramai viral kan urusan ada mohon maaf misalnya yang wah bawa parang segala macam ini saya bilang kita mesti sadar loh Tangsel ini nggak punya sumber kekayaan alam, nggak punya tambang, nggak punya apapun. Kan kerasa kemarin COVID ditutup aja semuanya, PAD kita benar-benar dari yang 14 miliar jadi 500 juta gitu kan. Nah inilah yang saya jaga betul bagaimana kondusivitas, keamanan, persoalan prosedur dan yang lainnya sehingga orang simpen uangnya, dia membangun rumah misalnya, dia jual lagi ke orang dan yang lainnya suasananya dan kita jaga juga di rencana detail tata ruang dan tata ruangnya. Betul. Jadi di awal sempat tuh ada keinginan, udah deh kita bikin daerah zona ini pabrik katanya karena bisa menghasilkan PAD luar biasa. Nggak bisa saya bilang.
Tangsel ini rumah kita bersama, 70% pemukiman. Gimana caranya kita buat suasananya yang nyaman sehingga orang mau tinggal di sini dan kondusif sehingga ada perputaran uang di situ. Orang tinggal, Mas Riko walaupun kerja di Jakarta, istri sama anak kan tinggal di Tangsel. Maka butuh sekolah yang baik. Bagaimana kebutuhan hidupnya ada di sini. Maka itu kita bisa mendatangkan misalnya toko atau misalnya hal-hal yang lainnya. Dari situ aja kan PAD kita lumayan alhamdulillah. 2011 PAD kami 125 miliar. Di terakhir sebelum Covid ya, 2020 kita mencapai angka 2 triliun lebih ya, 2,1 triliun. Wow. Jadi kita jaga betul itu gitu. Jadi kita dorong swasta bangun. Sok kamu bangun di sini nih. Tapi kamu ikuti aturan. Jangan ada pemerintahan dalam pemerintahan kan ramai tuh misalnya IPL-nya tinggi, sempat ramai kan di Bintaro. Ini saya sebutin Bintaro jadi intinya ada di sini, ada di Alam Sutra protes persoalan mau pasang wifi aja susah, bisa gini-gini. Kita hadir dan ada di situ. Kalian nggak boleh seperti itu. Ada aturan pemerintah nih. Ini yang benar, ikuti kita. Gitu. Betul. Sampai ke pemerintah pun hadir ya, kalau nggak salah pemukiman, kalau nggak salah di Tangsel bukan viral juga karena media sosial juga berita yang warga penduduk bangun tembok 3 meter. Oh itu di bukan. kota. Beda ya? Kota Tangerang. Kota. PR-nya Pak Arif. Maaf Pak Arif. Maaf Pak Arif ya, ses gitu. Jadi beda-beda ya. Tapi hadir pemerintah untuk memediasi Harus. apapun sifat miskoman gitu Bu ya. Iya. Di tengah Memang, masyarakat. ya inilah masyarakat ya. Makanya pemerintah. Kenapa pemerintah itu ada hadir di saat-saat tertentu seperti itu. Aduh, ini dia heterogen pokoknya ya, rumah kita lah gitu ya. Kayak toko alat-alat ini rumah tangga Bu ya, rumah kita gitu. Bu, sekarang kita main games mau nggak Bu? Boleh. Nah, ini Iya. kita udah nyiapin ya, teman-teman ya. Kita pengen tahu kemampuan mereka. Kalau yang mandu, kalau kayak dulu ada siapa Helmia Kuis, siapa berani gitu Bu ya. Iya. Ini mau berani banget ini. Kita menamakan judul games kali ini adalah Tahukah Kamu? Nah, itu. Ting tung ting tung. Jadi pesertanya adalah bapak-bapak semua, Pak. Yes. Yang akan diberikan beberapa pertanyaan seputar Kota Tangsel. Nah, yang bisa jawab langsung jadi gubernur, Pak. Ya. Dimarahin Pak Wahidin nggak ya Pak ya gitu. Nah, ini pertanyaan ini akan diberikan secara beruntun dari misalnya orang yang paling kiri mana? Kiri saya Pak, kiri di pojok ya, Pak Tahir ya. Yang kiri ke kanan. Jadi setiap orang nanti akan mendapatkan pertanyaan yang berbeda-beda dan tidak boleh tidak ada yang boleh yang membantu. Ya, mau ibunya, bapaknya, anaknya nggak boleh. Setiap orang akan diberikan 10 detik untuk mikir jawabannya apa. Nanti Ibu Airin akan jadi jurinya untuk cek benar atau enggak jawaban dari bapak-bapak semua. Oke, sekarang tiba saatnya kita akan bermain games ya untuk menguji knowledge atau apa ya, pengetahuan umum lah seputar Tangsel dan sekitarnya di kuis Tahukah Kamu? Wah, kenapa kita tanya? Karena saya nggak tahu. Makanya tahukah kamu? Ya itu. Dan ini Bu Airin bisa menjadi juri, bisa juga penanya tamu. Ya, Wah, penanya tamu. Dan saya juga bisa bikin aturan boleh ya? Boleh. Namanya wali kota boleh-boleh aja Boleh, kan? Itulah enaknya jadi wali kota ya. Siapa yang mau interupsi Bu? Boleh. Silakan. Saya bikin gini aja. Nah. Kan kalau saya nyari-nyari pertanyaan pusing nih gitu. Nah sekarang silakan saling bertanya dan saling menjawab. Pak Tahir wajib bikin satu pertanyaan ke siapa, nanti Pak Bambang wajib bertanya ke siapa, dan Pak Ucok wajib bertanya ke siapa. Biar Silakan. rasa lu. Nah, Boleh. enakan gitu kan? Boleh. Tapi jangan cari aman ya. Enggak. Tangannya Pak Ucok nanya ke Pak Tahir, ayo sebutan sila pertama. Ya, dibalas. Tentang Tangsel tapi kan. Ya sebutan Tangsel boleh. Ya Bu ya. Iya, boleh. Ya boleh. Mangga. Dan harus tahu jawabannya, nanti kayak tadi itu jawabannya bingung berdua kan. Enggak ya. Wah, nggak cair nih kalau begini Pak. Sekarang Pak Tahir tanya ke siapa dulu? Ke Pak Bambang dah ya. Pak Bambang. Oke. Iya. Oke. Silakan pertanyaannya apa? Perigi itu di kecamatan apa? Pergi lama Colek-colek Bu, colek-colek Bu. Perigi lama, perigi lama. Oh, pergi lama Kecamatan Pondok Aren. Iya, rumahnya dia. Nah, nanyanya begitu. Itu bukan pertanyaan kuis, Pak, itu nganterin kuis. Pak. Disodorin begitu Nah, kalau aja. nggak bisa jawab kan keterlaluan. Iya benar. Oh iya. Benar. Sekarang coba Pak Bambang nanya ke siapa? Saya nanya siapa? Urutan aja ya. Boleh. Sama Bang Ucok. Iya, Bang Ucok. Bang Ucok, kalau di Dukcapil sehari dibatasin berapa sih pemohon? Pemohon sehari itu untuk yang datang hanya 100 Maksimal. Pelayanan yang bisa dilakukan selama 1 hari itu sampai 2.000 urusan kependudukan. Tuh banyak bener ya. 100. Nah, pertanyaannya sebutkan siapa 100 orang itu yang datang pada tanggal 1 Maret lalu.
Yang tanggal lahirnya Yang tanggal lahirnya tanggal 31 Februari. Itu kan ketemu tuh Tapi pasti. betul Bu itu. Jawabannya betul. Saya mah nggak tahu Bu. Nggak tahu saya juga. Nah, Ibu juga nggak tahu bagi saya. 100 orang ya. 100 orang yang Ini- dibatasi per hari itu. Bu, jangan-jangan kita dibodoh-bodohin sama mereka berdua nih, Bu. Saya yakin mereka ngelecehin kita ini. Coba sekarang Bang Ucok, monggo. Yang pasti ada sih mereka laporan sama kita. Ada ya? Dan itu kan online ya, bisa kelihatan juga. Coba, Cuman saya Bang. nggak tahu, belum ngecek, jadi nggak tahu. Bang Ucok, mangga tanya ke Pak Taher. Nanya ke Pak Taher. Iya. Kan. Jangan susah-susah loh. saya juga nggak ditanya lagi nanti ya. Ya, susah, Bang. Enggak lah. Berapa persen sih Pak kemarin potongannya Pak yang bayar pajak? Ya. Yang Januari sampai Maret PBB itu 15%. Nanti April ini 10%. Nah, Jadi jangan lupa yang belum bayar pajak. Iya. segera Masih ada bayar. kesempatan April bayar ya. Tanggal berapa? 31 April, 30 Ya. April? Yang terakhir April aja. Lumayan ya. lumayan. Dengan potongan tadi, Iya. cukup relaksasi tadi Bu ya, Iya. kebijakan. Saya Terima bukan kasih. nanya sebenarnya buat ngingetin lagi aja biar Iya, ini masyarakat sesuai bayar pesan-pesan pajak. ini mah. Pesan-pesan. Sulit bikin Jadi pertanyaan kita yang daripada bikin jawab. kita yang bikin aturan game terus diatur lagi sama mereka. Iya gitu. Ibu mah kebaikan banget. Ini kearifan lokal namanya nih. Kuis kalau. Coba Ibu nanya satu pertanyaan Bu, tapi jawab mereka sama-sama Bu. Ya. Nah, Apa yang terpikir oleh Pak Taher manakala bicara tentang Bapenda 3 suku kata, Pak Bambang BPM PTSP 3 suku kata, dan Pak Ucok 3 suku kata? nah 3 suku kata misalnya aku cinta kamu 3 gitu kan, silakan. Aduh. Konteksnya dengan job desk apa divisinya, Pekerjaannya. pekerjaannya. Pendapatan daerah tercapai. Banyakan pendapatan daerah tercapai. Oh iya bisa, iya. Bener dong. Pendapatan daerah tercapai. Oke, achieve ya, target. Oke. Apa Bambang? Masyarakat happy. Masyarakat 2, enggak mesti 3. Kan 3. Masyarakat happy banget. Ah, Bener. 3. males banget ya. Nambahin banget doang mah. Iya bener. Masyarakat happy euy. Pak Ucok. Cepat, tepat, senyum. Yeah. Hebat Bu. Hebat Bu, ngebohongnya Bu. Udah Bu, itu aja Udah pertanyaan Bu. gitu aja ya. Apalagi Bu? Siapa tahu Ibu Udah masih mau deh. nambahin lagi? Cuma belum ada tulisannya. Oh itu ada. Udah. Bu, kali ini co-host nanyain closing. Oke, kalau kesimpulannya Bu, kalau kita tadi Ibu apalagi bisa melihat bahwa mereka udah menjelaskan clear, dan ini kan sangat membantu masyarakat Kota Tangsel. Dari kemarin-kemarin episode 1, 2, 3 ini udah keempat. Insya Allah ini berguna, banyak manfaat, bisa berkelanjutan mungkin Bu ya. Amin. Ibu menilai seperti apa Bu tadi? Yang pasti saya terima kasih kepada Bapenda, BPM PTSP, dan Dukcapil. Walaupun masih ada hal yang harus kita perbaiki, tapi secara bertahap banyak selama 10 tahun ini saya melihat komitmen dari 3 dinas ini. Bagaimana pendapatan terbuka dan juga terus berusaha berupaya melakukan perbaikan. BPM PTSP juga sama, Dukcapil juga sama. Pelayanan mendekati masyarakat, dan bagaimana transparansi sangat penting. Dalam rangka juga kita menyampaikan bahwa kita memang ada kekurangan, tapi kita sedang berusaha untuk melakukan perbaikan. Sekali lagi, Dukcapil menjadi hal yang paling penting mendasar untuk pelayanan publik yang lainnya. Jadi mudah-mudahan dengan digitalisasi bagian ya, salah satu bagian yang bagaimana kita mendorong untuk sekali lagi perbaikan dan peningkatan pelayanan publik buat masyarakat. Jadi mohon maaf kalau masih banyak yang belum berkenan, tapi pada intinya kami terus berusaha, berupaya, dan saya melihat betul spirit dan semangat dari birokrasi ini, walaupun memang tidak bisa 180 derajat sekaligus terjadi, tetapi tahapan ke arah perbaikan saya lihat ada. Jadi sekali lagi terima kasih Bapak semuanya yang tetap semangat dan sabar. Sekali lagi sabar ngadepin masyarakat, sabar karena itu kewajiban kita untuk memberikan pelayanan. Ya minimal kalau saya dari sebagai masyarakat orang Tangsel juga Bu udah melihat bahwa pemimpin saya juga sudah menaruh basic pondasi. Tinggal dari tadinya istilahnya dalam tanda petik mungkin hutan belantara, dibabat pelan-pelan. Memang di mana-mana juga nggak ada yang 100% plak muasid, tapi ini bertahap. Semoga kedepannya Ibu ya, Amin. Tangsel bisa lebih maju, kita bisa bangga, bisa menduniakan. Orang jadi Tangsel keren banget. Terima kasih Ibu Airin. Sama-sama. Tepuk tangan sekali lagi. Sama-sama. Terima kasih. Jangan bosen, besok bawain lagi Bu ya.
podcast Kota Tangsel. Oh, sip, boleh. Dan kota-kota lain di Indonesia yang pengen mengambil Bu Airin boleh ya. Siapa tahu ada podcast Kota Tegal, Kota Semarang, Surabaya boleh ya. Tinggal nego sendiri. Karena bentar lagi saya udah selesai jadi wali kota, jadi nanti Nggak jadi tahu hostnya juga. gitu ya. Kalau jadi Mendagri gimana? Ayo, Jangan Pak amin. Menteri, enggak nanti Pak Menteri marah lagi. Pasti itu baik gitu ya. Terima kasih sekali Bu Airin. Ya, makasih, Tetap sehat makasih, Bapak-bapak. Terima makasih, kasih. makasih. Sehat Makasih. selalu, maju terus kota tercintaku, Kota Tangsel. Amin, amin. Sampai jumpa di podcast Kota Tangsel berikutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Riko. Thank Semuanya you. kasih.